apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, tombak penghancur bintang yang telah menyatu dari tombak patah dan tongkat Cu Ciangge telah diambil oleh tangan raksasa layu itu. Tetapi Xuyen juga tidak berpikir terlalu banyak, dan dia hanya mengepakkan tinjunya. Kemudian, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Segera, tubuh Yuan Shen 1 juta kaki melambaikan tinjunya dengan liar. Meskipun dengan tubuh Yuan Shen yang sangat besar membuat kecepatannya melambat, tetapi Xuyen tetap meninju ke arah lengan layu itu satu demi satu, dan terus mengeluarkan energi dan darah yang kuat untuk melawan kekuatan penghancur dari tangan hitam yang layu ini. War! Namun meskipun tinju Xuyen terus menghantam lengan itu, tetapi tinju Xuyen tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Sampai lengan itu mengenai tinju Xuyen yang membuat darah dan daging Xuyen hancur. Bahkan lapisan tulang yang menyelimuti tinju Xuyen juga mengeluarkan suara retak yang membuat tinju itu tidak punya waktu untuk pulih. Kemudian semuanya patah dan hanya menyisakan 2 lengan bawah tanpa kepalan tangan yang tersisa. Meskipun demikian, Xuyen masih melambaikan dengan liar, bahkan matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. 7 langkah mengejutkan para dewa. Sambil meraung, Xuyen tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Segera 7 bayangan kaki yang padat mengembun. Namun ketika 7 bayangan kaki itu menyapu dan bertabrakan dengan tangan hitam yang layu itu, bayangan kaki tampaknya telah mengalami pukulan berat. Kemudian semuanya hancur dalam sekejap. Sepertinya 5 jari tangan hitam yang layu itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua aturan. Dan ini jelas bukan hanya keterampilan bertarung, tapi itu seharusnya berasal dari keberadaan yang kuat. Xuyen berpikir dingin di dalam hatinya. Saya tidak tahu keberadaan kuat semacam apa yang dapat menghancurkannya sedemikian rupa hanya dengan 1 tangan. Bahkan semua kekuatan saya terasa sia-sia di bawah gerakan ini. Setelah 3 transformasi abadi dan iblis, energi dan darah Xuyen meledak lagi. Dia membiarkan tinju yang hancur itu memadat kembali, tapi tubuhnya juga memancarkan keengganan yang kuat. Apakah Anda berani memberitahu saya nama Anda? Xuyen menatap retakan itu. Dia berteriak dengan marah, tetapi dia tidak dapat respon apapun. Namun Xuyen tidak berkecil hati karena dia telah mengukir lengan ini dalam benaknya. Dan keempat orang ini dan lengan ini semuanya ada dalam daftar orang yang akan dibunuh Xuyen. Terlepas dari apakah mereka ada di sini karena pengaturan penguasa kekosongan. Namun Xuyen tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan membalas dendam. Jadi dia akan memilih untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Anda hanya seekor semut, tapi Anda ingin mengguncang pohon yang memiliki jiwa dan tubuh. Namun Anda bahkan tidak dapat mengerahkan 30% kekuatannya yang merupakan pemborosan anugerah surga. Setelah beberapa saat, suara rendah dan jahat dari celah itu keluar. Namun dia tidak menjawab pertanyaan Xuyen, tetapi menghindari poin penting dan menyerang pikiran Xuyen. Mendengar itu, Xuyen mengepakkan tinjunya dan dia tidak menyerah saat ini. Bagaimanapun dia tidak memiliki jalan keluar, jadi dia harus bertarung. Segera angin tinju terus bersiul dan kelima jari tangan hitam yang layu itu sedikit tertutup saat ini. Garis-garis emas di atasnya mengalir dan kekuatan yang dahsyat menyelimutinya. Tiba-tiba, tubuh Yuan Shen super raksasa Xuyen yang setinggi 1 juta kaki meledak. Bahkan semua ototnya meledak. Dalam sekejap ini, kali ini, Xuyen kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Dan hanya gas putih yang membakar mengelilingi tubuh Xuyen. Kemudian, tubuh yang runtuh itu tumbuh lagi. Sayang, itu terjadi hanya sesaat. Karena saat berikutnya tubuhnya meledak lagi, tumbuh lagi dan meledak lagi.
Namun tubuh Xiaoyan tidak sepenuhnya runtuh karena kemampuan pemulihannya sangat kuat. Meskipun tekanan berat terus menghancurkan tubuhnya, itu hancur lagi dan lagi. Kemudian bangkit lagi dan lagi. Tapi tekad di mata Xiaoyan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak pernah menyerah. Anda adalah semut yang sangat kuat. Jika Anda lebih kuat, saya bisa menjadikan Anda sebagai budak saya. Sayang sekali, Anda masih terlalu lemah dan tidak mau dimanfaatkan oleh saya. Karena Anda begitu terobsesi, jadi Anda harus dibunuh. Suara itu terus keluar dari celah itu, yang membuat pembuluh darah di dahi Xiaoyan berdenyut-denyut. Pada saat ini, api dan guntur menyerbu keluar dari tubuh Xiaoyan. Namun kekuatannya masih terlalu lemah. Bahkan dengan kekuatan asal yang dahsyat, dia tidak dapat menahan tekanan dari tangan hitam layu itu. Tidak apa-apa jika Anda ingin membunuh saya, tapi jika saya tidak mati, saya yakin di dunia manapun Anda berada, saya dapat memastikan bahwa Anda akan mati, dan saya pasti akan datang untuk mencari Anda. Sambil berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan matanya seperti obor. Seolah-olah dia teguh pada keyakinannya, dan dia juga yakin bahwa dia tidak akan mati di sini. Tetapi kebenciannya hari ini nyata. Bahkan jika itu berasal dari Suzhu, Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya. Tidak peduli dengan apa yang Anda katakan. Tidak masalah kalau Anda tidak mau menjadi budak saya. Tapi saya akan memastikan bahwa Anda akan mati hari ini. Saya akan menghancurkan tubuh Anda dan membakar jiwa Anda. Suara yang mendominasi itu terus datang dari retakan kehampaan dan telapak tangannya menekan ke bawah lagi, yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak. Dan kali ini, bahkan tulang-tulangnya patah. Pada saat ledakan itu, beberapa cahaya kemasan muncul di telapak tangannya yang hitam dan kering. Dan itu benar-benar membuat tubuh Xiaoyan tidak dapat pulih. Lelucon Anda akan berakhir di sini. Matilah untuk saya. Saat suara itu keluar, tubuh Xiaoyan yang setinggi jutaan kaki meledak inci demi inci. Kemudian berubah menjadi potongan-potongan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menutupi seluruh kehampaan dalam sekejap. Seolah-olah kehampaan ini telah berubah menjadi lautan darah keemasan. Sekarang, Yang Mulia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan saya meminta Anda untuk membantunya. Wang Ye mengepalkan tangannya dan membungkuk kepada Ye Beijing. Karena setelah tangan ini muncul, Wang Ye tampak tidak yakin jika dia melawan tangan hitam layu itu. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan Ye Beijing. Tidak, dia belum mati. Selama keyakinannya belum padam, dia tidak akan mati. Sambil berbicara, mata indah Ye Beijing sedikit menyipit. Seolah-olah dia sepertinya bisa melihat di mana kehidupan Shen berada. Jadi tidak ada kepanikan di wajahnya. Mendengar itu, Wang Ye menunjukkan senyum pahit, karena dia dapat melihat kehidupan Xiaoyan akan terputus. Tetapi Ye Beijing tampak penuh percaya diri. Chu Jiangye, bawa kembali semua yang ditinggalkan orang ini. Sekarang dia sudah mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari celah itu, sehingga Chu Jiangye segera mepakkan tinjunya dan hormat. Kemudian seperti yang diperintahkan. Setelah mengatakan itu, dia segera bersiap untuk menarik kembali tangan hitam yang layu itu. Kali ini, dia seharusnya benar-benar mati kan? Karena tidak mungkin bagi orang ini untuk memiliki kekuatan bangkit kembali kan? Saya rasa tidak, karena bagaimana mungkin wanita gila itu akan benar-benar melihatnya jatuh? Iya, saya juga merasa tidak mungkin, karena pasti ada titik balik dan variabel. Yonantian dan dua orang lainnya terus berbicara satu sama lain, tapi mereka juga tidak terburu-buru tetapi melihat pemandangan di depan mereka dalam diam. Mereka adalah yang pertama bertarung, tetapi tampaknya pertarungan keduanya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tepat ketika ketiga orang itu selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kabut darah yang menyebar ke kehampaan mulai naik ke atas. Kemudian daging dan darah yang hancur itu mengembun menjadi satu sosok yang memancarkan gelombang yang sangat kuat dari saat ini. Dan saat gelombang ini menghilang,
Chu Qiangye merasakan ketakutan. Bahkan Yunantian serta 2 orang lainnya merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, fluktuasi nafas yang menyebar dari sosok itu menjadi sangat kuat. Karena tekanan yang dipancarkan dari sosok yang baru mengembun melebihi tingkat kelima. Ternyata Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda. Chu Qiangye merasa seolah-olah tenggorokannya dicengkeram erat oleh sebuah tangan dengan kuat. Bukankah saya sudah mengatakan, jika saya tidak mati, saya pasti akan membunuh Anda. Jadi sekarang saya akan membuat Anda membayar harganya. Sambil meraung dan marah, tubuh Xiaoyan memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Sama seperti saat ia bertarung melawan jiwa penguasa kekosongan. Bahkan saat Ye Beijing melihat sosok Xiaoyan mengembun lagi, wajah cantiknya menunjukkan keterkejutan. Kemudian, kedua tangannya memegang pipinya yang memerah. Sehingga Wang Ye yang awalnya dipenuhi kekhawatiran menatapnya curiga dari samping. Karena dia tidak tahu apa yang menggerakkan Ye Beijing sampai bersikap seperti itu. Pada saat ini, sosok Xiaoyan menjadi sangat cepat. Kemudian kedua tangannya seperti menahan kekosongan, yang menyebabkan kehampaan di sekitarnya langsung hancur. Dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah pedang di tangannya. Jelas, ini adalah kekuatan terakhir yang ditinggalkan pemilik jiwa gua kekosongan untuk Xiaoyan sebelumnya. Dan itu adalah pedang suci penghancur kekosongan. Setelah Xiaoyan memegang pedang suci penghancur kekosongan di tangannya, dia tiba-tiba mengarahkannya ke arah tangan hitam layu di depannya, sambil berteriak dengan keras. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.